Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, sebelum kita memulai presentasi pada pagi hari ini, kita akan membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Saya Indah Wahyuni Krisna dan teman-teman saya Yusmi dan Raul Afdol. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Bentuk-bentuk Kepemilikan. Definisi bisnis dan kepemilikan. Bisnis adalah pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat kepada semua orang. Dalam menjalankan bisnis, seseorang perlu menentukan bentuk kepemilikan bisnisnya. Dalam pengertian kewirausahaan ataupun pengantar bisnis, sama-sama mencari laba atau sebuah keuntungan. Dapat disimpulkan bahwa bisnis adalah suatu kegiatan menjual dan membeli suatu barang dalam memenuhi kebutuhan manusia, tujuannya mencari sebuah keuntungan. Sedangkan kepemilikan tipe organisasi yang paling sederhana, di mana perusahaan dimiliki oleh perorangan yang beroperasi dengan namanya sendiri, atau sebuah kegiatan usaha yang dilihat dari segi pemilik atau pendirinya. Setiap bentuk kepemilikan sesuai dengan visi dan misi yang dibawa oleh masing-masing sebuah oleh usaha tersebut. Keuntungan dari kepemilikan ini biayanya awalnya rendah, persyaratan relatif rendah untuk modal. Faktor-faktor kepemilikan bisnis: jumlah modal yang dimiliki maupun diperlukan untuk memulai usaha, penambahan modal yang sangat diperlukan, metode dan luasnya pengawasan terhadap perusahaan, pembagian laba, bertanggung jawab dalam sebuah kepemilikan bisnis, besar kecil resikonya yang harus kita hadapi, tanggung jawab terhadap utang piutang. Akan melanjutkan penjelasan dari Indah Wahyuni, yaitu adalah pemilihan bentuk. Kepemilihan bisnis merupakan langkah awal dalam menjalankan kegiatan bisnis, karena berhasil atau tidaknya bisnis yang dijalankan juga tergantung dari keputusan tersebut. Dan ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan bentuk perusahaan yang akan didirikan, antara lain jumlah modal yang dimiliki maupun yang diperlukan untuk memulai usaha-usaha, kemungkinan penampung modal yang diperlukan, metode dan luasnya pengawasan terhadap perusahaan, rencana pembagian laba, rencana penentuan tanggung jawab, perusahaan perorangan, perusahaan yang dikelola dan diawasi oleh satu orang, pengelola memperoleh semua keuntungan, di sisi lain menanggung semua risiko yang timbul dalam kegiatan usaha. Dan adapun kebaikan ini adalah mudah dibentuk dan dibubarkan. Dan adapun kelemahannya, tanggung jawab tidak terbatas, kemampuan manajemen terbatas, sulit mengikuti pesatnya perkembangan perusahaan. Dan adapun firma atau FA, firma adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan nama bersama. Firma juga disebut tidak terbatas, sedangkan laba yang akan diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi bersama-sama. Tekan perjanjian untuk menjalankan usaha bersama, maka firma bubar. Dan adapun pengertian dari persero atau CV, persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang sekutu yang menjalankan uangnya untuk dipakai dalam persekutuan sebagai modal perseorangan. CV juga bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadi sekutu komanditer, yaitu sekutu yang menjalankan uang bertanggung jawab terbatas pada dana yang disetorkan. Dan adapun kelebihan dari CV adalah modal yang dikumpulkan lebih besar, mudah memperoleh kredit, kemampuan manajemen yang lebih besar. Dan adapun pendirian dari CV, sebagai anggota sekutu mempunyai tanggung jawab tidak terbatas, kelangsungan hidup tidak menentu, sulit untuk menarik kembali modalnya, terutama bagi sekutu komplementer.
Persetoran Terbatas PT atau VN, suatu badan yang mempunyai kekayaan, hak serta kewajiban sendiri yang terpisah dari kekayaan, hak serta kewajiban para hidup yang panjang, karena perseorangan ini akan tetap berjalan meskipun pendiri atau pemiliknya meninggal dunia. Tanpa ikut serta sebagai pemilik adalah saham yang dimiliki, besar saham yang dimiliki menentukan peran dan tanggung jawab terhadap pihak kreatif kurang terjamin. Dan adapun badan usaha milik negara atau disebut dengan BUMN, semua perusahaan dalam bentuk dan pergerakan bidang usaha apapun yang sebagai seluruh modalnya merupakan kekayaan negara, kecuali jika ditentukan lain berdasarkan undang-undang, merupakan bentuk badan hukum yang tunduk pada segala macam-macam hukum di Indonesia, karena ekonomi sosial menuju tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Adapun ciri-ciri dari BUMN adalah tujuan utama melayani kepentingan umum sekaligus untuk mencari keuntungan, berstatus badan hukum dan diatur berdasarkan undang-undang, mempunyai nama dan kekayaan sendiri, serta bebas pengikat suatu perjanjian, dapat dituntut dan menuntut sesuai dengan hukum perdata seluruh atau sebagian modal yang dimiliki. Masyarakat dalam bentuk obligasi setiap tahun menyusun laporan keuangan, dan contoh BUMN ada Pertamina, perusahaan Pegadaian, Indosat, Telkom, koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggota orang-orang atau badan hukum koperasi yang berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas nama kekeluargaan. Koperasi adalah disebut dengan simpan pinjam. Cara mendirikan bentuk kepemilikan bisnis. Untuk mendirikan perusahaan perseorangan sangat mudah karena tidak ada suatu aturan khusus bagaimana cara mendirikannya. Hanya saja barangkali perlu izin khusus untuk usaha-usaha tertentu pada daerah-daerah tertentu. Misalnya, sertifikat tanah, surat izin mendirikan bangunan, surat izin usaha perdagangan yang dikeluarkan oleh kantor wilayah, perdagangan provinsi, tanda daftar perusahaan yang dikeluarkan oleh kantor Departemen Perdagangan Kabupaten setempat. B. Firma. Syarat mendirikan dan dilakukan pada notaris. 1. Membuat akta pendiri firma. Yang kedua, surat keterangan domilis perusahaan. Surat ini Anda dapatkan dari kantor kelurahan atau kantor kepala desa di mana perusahaan Anda berdomisili. Persekutuan komanditer. CP dapat didirikan dengan syarat dan prosedur yang lebih mudah daripada PT, yaitu hanya mensyaratkan pendirian oleh 2 orang dengan menggunakan akta notaris yang berbahasa Indonesia, walau pendirian CP mengharuskan adanya akta notaris. Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dinyatakan bahwa pendirian CP tidak mutlak harus dengan akta notaris. Pada waktu pendirian CP, yang harus dipersiapkan sebelum datang ke notaris adalah adanya persiapan. Yang pertama, calon nama yang akan digunakan CP. Yang kedua, tempat kedudukan dari CP. Yang ketiga, maksud dan tujuan yang CP seperti SIUP dan SIUPT. Berita acara Negara Republik Indonesia. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.